Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 MKU PAI 123 dengan Bapak Firdaus Wajidi. Di sini kami akan mempresentasikan konsep Islam tentang negara dan juga pemerintahan. Berikut izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Pertama, saya sendiri Farah Azahra dari program studi manajemen. Nama saya Alicia Gita Putri dari program studi Bisnis Digital. Saya Cynthia Praviona dari program studi manajemen. Nama saya Muhammad Kaizun Fatin dari program studi Administrasi Perkantoran Digital. Nama saya Muhammad Fauzan Robani dari program studi Pendidikan Bisnis. Baik, selanjutnya ada daftar isi yang akan dijelaskan oleh Kaizun. Oke, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan daftar isi apa saja yang akan kami bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada konsep negara dalam Islam, yang ketiga konsep pemerintahan dalam Islam, yang keempat pandangan Islam mengenai politik atau siasah, dan yang kelima ada kesimpulan, dan keenam ada daftar pustaka. Baik, terima kasih Kaizun. Selanjutnya mulai ke pendahuluan, di mana di sini kami menjelaskan bahwasanya Islam memandang negara dan pemerintahan sebagai institusi yang sangat penting untuk mengatur kehidupan dari umat manusia. Nah, dalam perspektif Islam itu sendiri, negara itu bukan hanya dipahami sebagai lembaga politik, tetapi juga sebagai lembaga keagamaan yang berperan dalam menerapkan syariat sebagai landasan hukum. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi negara dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek administratif atau duniawi, melainkan juga menyentuh aspek spiritual. Nah, tujuan utama dari keberadaan negara dalam Islam sendiri itu adalah mewujudkan kemaslahatan umat, menjaga ketertiban, serta memastikan nilai-nilai syariat dapat menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bersama. Dengan demikian, negara dapat dipandang sebagai sarana untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta yang dikenal dalam konsep maqasid syariah. Selanjutnya di sini ada konsep negara dalam Islam, di mana hubungan antara Islam dengan negara telah lama menjadi perdebatan di kalangan para ulama dan pemikir Islam itu sendiri. Hal ini dikarenakan Islam sebagai agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sementara negara itu berfungsi mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat. Namun pada dasarnya Al-Quran dan hadis tidak memberikan aturan yang baku mengenai bentuk negara, apakah berupa khilafah, kerajaan, maupun republik. Karena itu muncul berbagai pandangan dari tokoh-tokoh Islam mengenai model negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa Islam menuntut adanya sistem khilafah, sementara sebagian lain meyakini bahwa bentuk negara bisa berbeda-beda selama nilai-nilai dasar seperti keadilan, musyawarah, dan penerapan syariat dapat tetap terjaga. Mungkin boleh dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya adalah variasi pandangan Islam tentang negara. Yang pertama ada menurut Zabrul Khan. Ada 3 paradigma utama soal hubungan agama dan negara. Yang pertama adalah sekularistik, yaitu Islam tidak mengatur negara atau pemerintahan. Dalam sekularistik ini, Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena Islam dianggap tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Artinya, dalam pandangan ini, agama dan pemerintahan adalah dua ranah yang terpisah sepenuhnya. Dan Islam sebagai agama tidak memiliki kewenangan normatif dalam penyusunan hukum negara, sistem politik, atau kebijakan publik. Yang kedua, formalistik, yaitu Islam dianggap agama yang lengkap, termasuk urusan politik dan negara. Artinya, pendekatan atau aliran dalam kajian sastra yang menekankan pada bentuk atau struktur karya sastra itu sendiri, tanpa terlalu memedulikan aspek eksternal seperti konteks sosial, sejarah, atau biografi pengarang. Yang ketiga, substansialistik. Islam tidak memberi sistem negara baku, tapi memberi nilai dan prinsip dasar, seperti keadilan, persamaan, dan demokrasi. Dalam substansialistik ini, pendekatan dalam kajian sastra yang menekankan pada isi, makna, dan nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Pendekatan ini lebih fokus kepada substansi atau isi karya seperti tema, pesan, moral, nilai sosial,
filosofi, dan aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang tercermin dalam teks sastra. Selanjutnya, menurut Edi Gunawan, ada beberapa paham soal hubungan agama dan negara. Yang pertama, teokrasi, yaitu negara melekat pada agama kekuasaan dari Allah, langsung atau lewat dari pemimpin. Artinya, teokrasi menurut Edi Gunawan merujuk pada sistem pemerintahan atau kekuasaan yang didasarkan atas prinsip-prinsip agama, di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemimpin yang dianggap memiliki otoritas agama atau ilahi. Yang kedua ada sekuler, yaitu agama dan negara dipisahkan. Negara urusan dunia, agama urusan rohani. Artinya, pemisahan antara agama dan urusan negara atau pemerintahan. Dalam konsep sekuler, agama dianggap sebagai ranah pribadi atau spiritual yang tidak mencampuri urusan politik, hukum, dan kebijakan publik. Yang terakhir adalah komunis. Agama dianggap kesadaran sementara, nilai tertinggi negara adalah materi. Artinya, suatu paham atau sistem ideologi yang mengusung prinsip kepemilikan bersama atas alat produksi dan penghapusan kelas sosial untuk mencapai masyarakat tanpa kelas. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep pemerintahan dalam Islam. Konsep pemerintahan dalam Islam, menurut pandangan Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah pemerintahan dan agama memiliki keterkaitan erat. Yang kedua, agama sebagai dasar ad-din asas dan pemerintahan sebagai pelindung, yaitu As-Sultan Haris. Yang ketiga, pendirian negara adalah kewajiban agama. Yang keempat, sumber kekuasaan berasal dari mandat Allah Subhanahu wa taala melalui dukungan umatnya. Dan yang kelima atau yang terakhir, pemerintahan bertugas menegakkan hukum agama dan menjaga ketertiban dunia serta akhirat. Selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan dalam sejarah Islam. Yang pertama, khilafah. Khilafah pertama dipimpin oleh Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, diteruskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dianggap sebagai model ideal karena berdasarkan syura atau kesederhanaan dan keadilan. Dan yang kedua, dinasti. Contohnya dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Sebenarnya dinasti lebih mirip ke arah monarki, turun-menurun namun tetap mengklaim menjalankan syariat agama Islam. Dalam praktiknya, Islam tidak mengikat pada suatu bentuk baku, khilafah, monarki, republik, dan sebagainya, tetapi menekankan prinsip syariat dan keadilan. Mungkin selanjutnya bisa diterangkan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya, pandangan Islam mengenai politik atau siyasah. Dalam bahasa Arab, siyasah berarti mengurus dan mengatur urusan masyarakat. Nah, teman-teman, Hasan al-Banna membagi siyasah ini atau politik itu menjadi dua bagian. Yang pertama, siyasah syariah, yaitu politik yang sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Biasanya ini diterapkan di negara-negara Islam seperti Iran, Irak, dan yang lainnya. Yang kedua, siyasah bukan syariah, yaitu politik buatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Biasanya ini diterapkan di negara-negara barat atau di Eropa ya. Nah, yang menjadi perdebatan adalah apakah politik Islam atau siyasah ini sejalan dengan politik demokrasi di Indonesia. Jawabannya ya sejalan, dengan artian tidak bertentangan ya teman-teman, karena politik demokrasi itu berarti kedaulatan itu di tangan rakyat. Sedangkan dalam politik Islam ada namanya syuro, yaitu konsep musyawarah. Rasulullah sendiri sering bermusyawarah dengan sahabat saat masa kepemimpinannya. Itulah mengapa politik Islam itu tidak bertentangan dengan politik demokrasi. Mungkin untuk next selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya, apakah politik Islam dan politik demokrasi di Indonesia bertentangan? Politik Islam dan politik demokrasi di Indonesia pada dasarnya tidak bertentangan karena keduanya memiliki prinsip yang sejalan. Yang pertama ada prinsip keadilan, yang artinya menjaga keseimbangan, menyelesaikan perselisihan lewat musyawarah, dan menegakkan hukum tanpa pilih kasih. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Dan yang kedua, prinsip persamaan,
yang artinya semua manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Ini juga relevan dengan demokrasi yang menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir ada prinsip kebebasan. Manusia diberi kebebasan memilih, termasuk dalam urusan politik atau sosial. Tetap dibatasi syariat dan norma sosial. Boleh slide selanjutnya. Dari semua pembahasan ini dapat disimpulkan, yang pertama bahwa dalam konsep Islam, negara dan pemerintahan menekankan kedaulatan Tuhan serta penerapan syariah, dan yang kedua, pemerintah berkedudukan sebagai pelaksana amanah Tuhan, dan yang terakhir, dengan penerapan Islam dalam bernegara dan pemerintahan diharapkan ketertiban dunia dapat terjaga dan tujuan akhir yaitu kebahagiaan akhirat juga tercapai. Baik, selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi, tertera sebagai berikut. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.